Selamat pagi, Bapak Yusuf semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Hari ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia industri jasa dan konstruksi, yaitu manajemen risiko dalam perusahaan. Di era globalisasi yang penuh ketidakpastian ini, persaingan semakin ketat dan tantangan semakin kompleks. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategis yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan operasional bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tim kami. Kami adalah kelompok 3 yang terdiri dari Farah Salsabila, Muhammad Rizky Hilmi, Putu Disyah, Iaska Putri Kusmaherunisa, Aziza Nur Hidayah, Catur Mulia Kinasi, Rizky Ramadhani Batubara, Diah Puji Lestari, Andi Muhammad Fadli Nur, Yoga Firmansyah, dan yang terakhir, Gisela Evnika Keliat. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan wawasan bermanfaat bagi kita semua. Latar belakang persaingan dalam industri jasa atau konstruksi pada era globalisasi semakin ketat, selain karena masuknya kontraktor asing ke pasar domestik, juga karena semakin kuatnya tuntutan transparansi yang merupakan salah satu ciri globalisasi. Perusahaan yang sukses saat ini didukung oleh sistem manajemen risiko yang kuat, yang memungkinkan mereka mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan dampak risiko untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Setiap perusahaan melibatkan berbagai aspek dalam operasionalnya, dan salah satunya adalah sumber daya manusia. Namun, banyak perusahaan yang sering mengabaikan resiko yang mungkin terjadi pada SDM, seperti kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kerugian bisnis dan karyawan, serta cedera hingga kematian pegawai. Kinerja perusahaan yang baik akan terlihat dari sumber daya yang ada, dan kondisi tersebut tidak akan terlepas dari segala jenis resiko. Maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang muncul akibat kebijakan perusahaan yang beresiko tinggi, seperti pengurangan jumlah karyawan. Yang kedua, untuk menggali strategi mitigasi risiko yang efektif yang dapat diterapkan dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, serta menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Manfaat. Yang pertama, secara teoristis, memperkaya pengetahuan mengenai penerapan standar manajemen risiko ISO 31000-2018 dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi kebijakan besar seperti pemutusan hubungan kerja berbasis kinerja. Yang kedua, secara praktis memberikan manfaat bagi perusahaan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi resiko yang muncul akibat keputusan SDM yang besar. Yang ketiga, dari sisi akademis, memberikan manfaat dalam pengembangan kajian manajemen risiko dan sumber daya manusia yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut. Studi kasus permasalahan. Berdasarkan media kabar yang dikeluarkan dari situs berita online money.kompas.com yang ditulis oleh Sakinah Rahmadiyah Setiawan dengan judul Meta PHK 3.600 karyawan, ini kriteria yang terdampak, diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, bahwa Meta, salah satu raksasa teknologi dunia, baru-baru ini mengumumkan pemutusan hubungan kerja sekitar 3.600 karyawan atau 5% dari total tenaga kerjanya.
Keputusan ini merupakan bagian dari langkah Meta untuk menavigasi tantangan global yang dihadapi oleh perusahaan teknologi. Seiring meningkatnya tekanan ekonomi global, perusahaan teknologi besar, termasuk Meta, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan inovasi. Tantangan studi kasus. Yang pertama, perspektif internal. PHK dapat menurunkan moral karyawan yang tersisa dan menciptakan ketidakpastian di antara mereka. Dampaknya bisa berupa penurunan produktivitas dan hilangnya rasa percaya terhadap manajemen perusahaan. Yang kedua, perspektif eksternal. Kebijakan ini menghadapi kritik dari berbagai pihak, termasuk publik, yang menganggap langkah ini kurang manusiawi dan dapat merusak reputasi Meta sebagai perusahaan yang progresif. Data dan fakta. Yang pertama, data PHK di Meta. Total karyawan Metanya hingga September 2024, Meta memiliki sekitar 72.400 karyawan di seluruh dunia. Jumlah karyawan terdampaknya sekitar 3.600 karyawan yang berjumlah sekitar 5% dari total karyawan perusahaan. Alasan PHK. PHK dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang buruk. Kebijakan PHK di perusahaan teknologi. Microsoft. Microsoft mengumumkan PHK yang mempengaruhi kurang dari 1% dari total tenaga kerjanya. Praktik umum di Amerika Serikat, pemutusan hubungan kerja berbasis kinerja merupakan praktik yang cukup umum di perusahaan-perusahaan besar termasuk dalam industri teknologi. Ketiga, perubahan strategi di Meta. Yang pertama, kebijakan perusahaan memastikan bahwa perusahaan memiliki bakat terkuat dan dapat lebih cepat mengisi posisi dengan karyawan baru yang lebih berkompeten. Yang kedua, perubahan politik. Ini menunjukkan adanya pengaruh politik dalam keputusan perusahaan. Yang ketiga, inisiatif keberagaman. Kebijakan ini termasuk pelonggaran dalam modernisasi ujaran kebencian dan bentuk-bentuk ujaran yang dianggap permusuhan. Fakta terkait dengan karyawan terdampak. Berdasarkan kinerja, PHK yang dilakukan berdasarkan kinerja berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika kinerja tidak dievaluasi dengan benar. Kompensasi PHK. Proses PHK ini diharapkan diikuti dengan kompensasi yang layak dan proses transisi yang jelas bagi karyawan yang terdampak. Analisis resiko. Berdasarkan data dan fakta yang ada, analisis resiko dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Meta dalam mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja. Melalui analisis risiko ini, langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat diidentifikasi untuk meminimalkan dampak negatif dari keputusan tersebut. Selain itu, pengelolaan transisi yang efisien dan evaluasi berkala terhadap hasil kebijakan dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya. Pembahasan teori. Resiko dapat diartikan sebagai hal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Landasan ISO 31000/2018 tentang manajemen risiko adalah untuk menyediakan pedoman yang sistematis dan terstruktur dalam mengelola risiko, baik dalam konteks organisasi publik maupun swasta. Landasan utama ISO 31000/2018. Kepemimpinan dan komitmen. Organisasi harus memiliki komitmen dari pimpinan untuk mengelola risiko dengan cara yang berkelanjutan. Integrasi dengan proses organisasi. Manajemen risiko harus terintegrasi dalam seluruh aspek dan proses organisasi, bukan hanya sebagai aktivitas terpisah. Pendekatan berbasis pengambilan keputusan. Proses manajemen risiko harus berfokus pada pengembalian keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai ketidakpastian dan potensi risiko. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Manajemen risiko harus bersifat dinamis, berkembang, dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan seiring waktu. Yang terakhir, komunikasi dan konsultasi. Pengelolaan risiko yang efektif memerlukan komunikasi dan konsultasi yang terus-menerus antara semua pihak yang terlibat dalam analisis risiko dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, prinsip manajemen risiko, value creation and protection, menjaga nilai sumber daya manusia sebagai aset perusahaan sambil memastikan keberlanjutan operasionalnya. Yang kedua, leadership and commitment, memastikan bahwa keputusan manajemen didukung oleh komitmen untuk transparansi dan keadilan terhadap karyawan.
Kerangka kerja manajemen risiko. Menetapkan konteks. Pertama, lingkungan eksternal. Meta menghadapi tekanan ekonomi global dan perubahan politik di Amerika Serikat yang mempengaruhi kebijakan perusahaan. Lingkungan internal. Meta mencakup sekitar 72.400 karyawan pada September 2024. Identifikasi resiko. Yang pertama, resiko kesejahteraan karyawan. Yang kedua, resiko reputasi. Yang ketiga, resiko kompetensi. Dan terakhir, resiko operasional. Analisis resiko dan evaluasi resiko. Bisa kita lihat dari paparan slide berikut, ada 4 resiko. Yang pertama, penurunan moral karyawan. Yang kedua, persepsi publik negatif. Yang ketiga, kehilangan karyawan kompeten. Dan terakhir, ada beban kerja berlebihan. Yang resiko penurunan moral karyawan, probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Yang persepsi pihak publik negatif, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Untuk kehilangan karyawan yang kompeten, probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, tingkat resikonya sedang. Yang terakhir, beban kerja berlebihan, probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Evaluasi resikonya. Dalam evaluasi resiko, penurunan moral karyawan dan beban kerja berlebih harus menjadi prioritas mitigasi, karena dampaknya besar pada kinerja perusahaan. Penurunan moral dapat menurunkan semangat kerja, produktivitas, dan meningkatkan turnover. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan komunikasi transparan dan menyediakan dukungan bagi karyawan. Ketiga, penanganan resiko. Langkah-langkah mitigasi resiko dapat dirancang untuk setiap resiko yang teridentifikasi. Pertama, resiko kesejahteraan karyawan. Menyediakan layanan konseling psikologis untuk mendukung karyawan yang tersisa. Yang kedua, resiko reputasi. Memastikan transparansi dalam komunikasi publik mengenai alasan PHK. Yang ketiga, resiko kompetensi. Menyusun rencana suksesi untuk memastikan tidak ada keterampilan kritis yang hilang. Yang terakhir, resiko beban kerja berlebihan, mendistribusikan ulang tanggung jawab kerja secara merata. Monitoring dan evaluasi resiko, memantau moral dan produktivitas karyawan melalui survei internal. Yang kedua, mengevaluasi dampak langkah-langkah mitigasi terhadap sistem perusahaan dan kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, mengadaptasi strategi manajemen risiko sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan. Meningkatkan transparansi dalam proses evaluasi kinerja untuk mengurangi ketidakpercayaan di kalangan karyawan. Membentuk tim khusus untuk merancang strategi keberlanjutan pasca PHK. Yang terakhir, menggunakan pembelajaran dari kasus ini untuk memperbaiki kebijakan SDM di masa depan. Kesimpulannya, dengan menggunakan standar ISO 31000-2018, perusahaan dapat mengelola risiko secara sistematis melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut termasuk transparansi komunikasi yang jelas, pengelola beban kerja yang berimbang, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melalui penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif, perusahaan tidak hanya dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan internal karyawan dan pihak eksternal seperti publik dan investor. Sekian presentasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.